Salam budaya, selamat datang di Kota Gede. Bersama dengan saya Ferry Friday, kita akan bersama-sama menelusuri kemegahan Beteng Cepuri sebagai salah satu sistem pertahanan Kerajaan Mataram Islam di masa lampau. Saat ini kita berada di situs Bokong Semar. Situs Bokong Semar merupakan satu-satunya pojok Beteng Cepuri yang berbentuk setengah lingkaran. Dan apabila teman-teman melihat dari arah atas, teman-teman dapat melihat Bokong Semar merupakan perwujudan dari tokoh wayang Semar yang sedang tertidur dan menghadap ke Gunung Merapi. Teman-teman semuanya, pada zaman dahulu tempat ini merupakan gerbang selatan atau gerbang belakang sebagai akses keluar masuknya Kerajaan Mataram Islam. Dan inilah pojok barat selatan Cepuri. Dan di sebelah utara dari benteng ini terdapat sisa peninggalan yang dipercaya oleh masyarakat sekitar merupakan benteng lapis kedua dari Cepuri. Awalnya Panembahan Senopati itu tidak membuat benteng di sekeliling keratonnya. Tapi kemudian datanglah, di situ disebutkan Sunan Kalijogo yang mengatakan tidak bagus kalau rumahmu itu tidak diberi pagar. Maka kemudian Panembahan Senopati mulai memerintahkan untuk membuat benteng atau pagar di situ. Ya. Benteng itu dibuat sebelum 1589. Dalam proses pembangunan Benteng Cepuri, Panembahan Senopati lebih memilih menggunakan batu putih sebagai fondasi utama dibandingkan dengan batu bata merah karena sifatnya yang padat dan keras, dengan harapan membuat musuh kesulitan untuk memasuki wilayah Kerajaan Mataram Islam. Batu putihnya itu antara 30, 16, dan 7 cm. Itu disusun atau dibuat dengan menggunakan teknik kunci. Jadi antara balok batu satu sama lain itu ada kuncinya, ya. Kalau horizontal itu dengan kita sebut sebagai teknik ekor burung. Jadi ada bentuk lubang gitu yang seperti ekor burung seriti gitu, terus nanti direkatkan, terus di tengahnya diberi batu, itu sudah mengunci. Kemudian antara atas dengan bawah itu ada purus dan pen, artinya ada lubangnya, ada purusnya. Purusnya itu tonjolan. Antar lubang dan tonjolan itu kemudian menyatu. Teknik ini dilakukan tanpa melibatkan zat perekat apapun karena belum ditemukannya semen, sehingga penggunaan teknik ini sangat efektif pada zamannya. Alhasil, leluhur Mataram Islam pada saat itu dapat membangun sebuah tembok megah dan menjulang tinggi yang dapat bertahan hingga sekarang. Tinggi temboknya itu antara 24 sampai 30 kaki, sedangkan lebarnya 4 kaki. Apabila dikonversi dengan ukuran internasional, satuan kaki setara dengan kurang lebih 30 cm, maka tinggi Benteng Cepuri berkisar antara 7 hingga 9 meter dengan lebar benteng mencapai 1,2 meter. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Benteng Cepuri dilengkapi dengan susunan pring ori yang berbaris rapat dan benteng lapis kedua yang menjulang tinggi melebihi Cepuri. Saat ini kita berada di sisi utara Benteng Cepuri dan lokasi ini juga dikenal dengan situs jebol Raden Ronggo yang mengingatkan kita pada seorang anak Raja Mataram, Panembahan Senopati. Saat ini kita berada di sisi timur Benteng Cepuri. Tempat ini merupakan sisi tertinggi yang dapat kita temui dari sisa-sisa peninggalan Benteng Cepuri hingga sekarang. This is the Great Wall of Mataram.